Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom semua, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru bagi kita yang terus berharap sama Bapa kita yang baik. Amin. Saat ini saya mau membagi kebenaran dari roti hidup yang spesial dari Bapa kita yang baik ya. Dari Mazmur 38 ayat 4 dulu. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Wow, agak serem ya kalau Tuhan marah ya. Jadi di sini dibukakan, kalau sebenarnya hanya karena kemurahan Tuhan sehingga kita tetap dalam kondisi sehat, bukan karena kita terlalu jeli menjaga kesehatan. Karena di sini dikatakan tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Jadi kebalikannya, kalau Tuhan tidak marah, kalau Tuhan tidak sedang mengadili kita, karena kemurahannya, ya kita dalam kondisi sehat. Barulah Tuhan kasih kita hikmat bagaimana menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur yang benar, olahraga, dan lain-lain. Hikmat dari Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan berbicara lewat hikmatnya secara natural. Bisa dari ilmu pengetahuan, bisa dari media sosial, bisa dari orang-orang yang sudah lebih jago jaga kesehatan. Ya Tuhan bisa bicara lewat itu ke kita. Dan kita jangan tutup mata, tutup telinga. Kalau kita tahu sistem menjaga kesehatan itu bagaimana, ya kita, kalau kita menghargai tubuh kita sebagai bait suci, sebagai ciptaannya Tuhan yang spesial, ya kita harus jaga kesehatan kita. Tapi yang terpenting di sini kita menjaga bagaimana amarah Tuhan itu tidak menghinggapi kita. Karena kalau amarah Tuhan menghinggapi, katanya tadi, tidak ada kesehatan. Kesehatan itu luas. Sehat secara mental, sehat secara pikiran, sehat secara fisik,
sehat secara ucapan perkataan. Kenapa Tuhan marah? Ya kalau kita jauh dari kebenaran, kalau kita terus membangkang, terus tidak menyertakan Tuhan. Bukan marah karena Tuhan seperti buas, seperti binatang mau menerkam kita. Dia marah karena hello anakku, ini loh yang baik, ini loh yang benar. Jadi Tuhan tuh kayak geram gitu. Kenapa kita nggak ngeh-ngeh yang benar itu bagaimana supaya hidup kita baik ke depannya, jalan-jalan kita baik ke depannya. Jadi simpelnya kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak benar-benar bersandar sama Bapa kita, ya kita akan kekurangan hikmat, termasuk kekurangan hikmat dalam menjaga tubuh, jiwa, roh, perkataan, kesehatan dalam perkataan, pikiran, hati, termasuk kesehatan fisik. Karena kembali lagi, walaupun roh penurut, daging lemah. Jadi kalau roh di dalam Tuhan kita lemahkan, kita tinggalkan, tidak kita asah lebih lagi melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman, ya kita akan mengikuti hawa nafsu daging kita. Termasuk hawa nafsu daging ya pasti makan terus, gak jaga pola makan, gak jaga pola tidur, gak jaga pola olahraga, dan lain-lain. Jadi Tuhan ingatkan di situ. Jangan sampai kita memancing amarah Tuhan, karena kesehatan kita pun dapat terganggu. Termasuk di sini kesehatan tulang-tulang dapat sangat dipengaruhi oleh dosa pelanggaran jika tidak takut akan Tuhan. Ya termasuk tadi, jika hikmat berkurang dalam menjaga kesehatan, termasuk kesehatan fisik itu ya tulang-tulang. Jadi hati-hati juga ya kalau kadang tulang terasa nyeri. Ya misal ini secara simpel, kalau asam urat tinggi. Asam urat itu kan bisa disebabkan kalau terlalu banyak makan kacang-kacangan, tahu tempe, jengkol juga, daun singkong itu sangat cepat banget, jeroan, daging-daging berlebih. Tapi lebih cepat banget itu kacang-kacangan, emping lagi. Jadi kalau tidak ada pengendalian diri tadi, hikmat menjaga kesehatan mulai luntur karena keinginan secara daging lebih besar. Ya udah, jadinya badan bisa ngilu-ngilu karena asam urat, atau kondisi tulang mengalami gangguan. Bahkan di sini ini serem banget, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Wow. Bahkan di sini dikatakan tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Jadi yang membuat amarah Tuhan itu ada ya kalau kita tetap jatuh di dalam dosa. Kita udah diselamatkan, terus kita kembali lagi dalam dosa, kembali lagi dalam dosa. Dan tulang-tulang tidak selamat. Tulang itu kan dibaluti sama daging kita, dan tulang kita pun yang membuat kita bisa berdiri tegak ya. Misal tulang kaki, tangan juga tulang tangan. Ibarat kita cuma daging aja, nggak ada tulang, nggak berbentuk dan nggak ada tenaga juga ya. Jadi bisa dibilang di sini, kalau kita terus dan terus mengulang dosa yang sama, kesalahan yang sama, tidak bercermin dari kebenaran Tuhan, tidak meminta hikmat Tuhan atau penjagaan Tuhan supaya kita nggak jatuh ke hal yang sama, tulang-tulang kita, kekuatan fisik kita akan semakin dilemahkan, bahkan gak selamat karena dosa. Betapa dosa itu punya roh maut. Yang bisa membawa kita
ke api kematian. Upah dosa adalah maut kan? Jadi termasuk maut bagi anggota fisik kita, termasuk tulang-tulang kita. Jadi misal ia berbeda-beda, kesalahan atau jatuhnya orang dalam dosa berbeda-beda tiap orang. Tetapi dalam berbuat dosa, walaupun mungkin hanya dari bibir awalnya, hanya dari mata, tetapi kutuk dosa itu akan berbalik ke semua aspek hidup kita, bahkan ke tubuh kita sendiri. Kenapa di sini lebih ditekankan tulang-tulang? Tulang itu kan bagian keras dari tubuh kita ya. Jadi kebayang gak kalau bagian keras yang menyokong tubuh kita ini rapuh atau patah? Kita gak bisa berdiri tegak, apalagi aktivitas secara normal. Jadi benar-benar kekuatan dosa itu melumpuhkan fisik kita dan fungsi kita sebagai manusia. Karena kembali upah dosa adalah maut. Maut bagi kesehatan kita, maut bagi kekuatan fisik kita akhirnya. Apalagi misal kaki kita yang sengaja berbuat dosa dengan ke tempat-tempat yang najis di hadapan Tuhan. Kita menggunakan kaki kan? Atau kesucian tubuh digadaikan dengan nafsu sesat. Itu juga ada kutuk di situ kan? Jadi Tuhan ingatkan di sini, segagah apapun kita, sehebat apapun terlihat kita, kalau kita dengan sengaja atau hobi mengulang-ulang dosa dan kesalahan yang sama, maka amarah Tuhan itu pasti ada. Karena Tuhan itu juga pribadi kayak kita, punya perasaan. Masa dikibuli terus sama dosa yang kita buat? Dan salah satu upah dosa yang diterima ya tulang tadi kan, diibaratkan sesuatu yang kokoh di badan kita. Jadi bisa diibaratkan juga apa yang kita bangga-banggakan selama ini, apa yang kita punya yang membuat hidup kita kokoh, hidup kita tercukupi, hidup kita tidak berkekurangan. Misal yang membuat hidup kita kokoh dari jabatan, dari pekerjaan, dari keuangan, dari paras yang bagus, dari kesehatan, itu kokoh sebelumnya. Ibaratkan tulang tadi kokoh. Tetapi kalau kita dengan sengaja melakukan kesalahan berulang-ulang lagi, bahkan hobi mengulanginya, kutuk dosa itu bukan hanya menyerang anggota fisik yang melakukan dosa. Misal yang berdosa itu tangan, misal nyuri misal. Tapi kutuk dosa itu dia akan mematikan, melumpuhkan semua apa yang kokoh dalam hidup kita. Diibaratkan tulang tadi, dia bisa menyerang pekerjaan kita menjadi amburadul, dia bisa menyerang hubungan pribadi kita menjadi bisa rusak, dia bisa menyerang keuangan kita menjadi tiba-tiba kok bangkrut atau dicuri orang atau hilang kemana. Bahkan dia bisa menyerang otak pikiran kita sehingga daya pikir kita itu terganggu juga. Apa yang kokoh di hidup kita, apa yang sepertinya terjamin di hidup kita, kalau kita udah jatuh dalam dosa dan terus melakukan dosa yang sama, tidak minta ampun, malah
minta ampunnya hanya supaya nggak dihukum, tapi ngulangi lagi, kayak yoyo. Dianggap dosa itu naik turun terus, amarah Tuhan akhirnya tersulut juga, dan kutuk dari dosa itu dia akan melenyapkan, mematahkan setiap tulang-tulang yang kokoh dalam hidup kita. Apa yang kokoh yang kita miliki bisa patah seketika, bisa roboh seketika, bisa kayak kebakar seketika sama api kutuk dosa itu sendiri. Betapa mengerikan kan? Dan apalagi kalau hubungan pribadi juga yang terbakar, berarti sekitar kita ikut terbakar, apalagi keluarga terdekat. Betapa hati-hatinya kita dalam sehari-hari. Oke, kita pernah jatuh dalam dosa,